Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Untuk pertemuan Humas kali ini, kita akan membahas materi tugas dan kegiatan Humas. Tugas Humas terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah tugas utama Humas, yaitu Humas harus bisa mempromosikan dan menjelaskan semua fakta atau informasi tentang perusahaan atau organisasi sehingga masyarakat memberikan perhatian dan simpati kepada perusahaannya. Kemudian, yang kedua adalah tugas pokok Humas. Tugas pokok Humas terdiri dari 5 tugas pokok. Yang pertama yaitu menciptakan kesan atau image. Kesan baik yang diberikan publik atau masyarakat merupakan hal yang paling penting yang harus diciptakan Humas untuk perusahaan atau organisasi. Jadi, Humas harus bisa menciptakan kesan atau image yang paling baik tentang perusahaan kepada masyarakat. Kemudian, tugas pokok yang kedua adalah pengetahuan atau informasi. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi yang akurat kepada publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah orang-orang atau pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Contohnya, pimpinan, karyawan atau pegawai, pemegang saham, dan seluruh orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan publik eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berada di luar perusahaan. Contohnya seperti masyarakat, konsumen, media massa atau pers, pemerintah, dan lain sebagainya. Tugas pokok yang ketiga adalah menciptakan ketertarikan. Humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap perusahaan, terutama terhadap produk yang dihasilkan pelanggan, sehingga perusahaan memperoleh banyak pelanggan karena ketertarikan tersebut. Yang keempat adalah penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik jika terjadi kesalahpahaman dan sikap menentang publik sehingga publik atau masyarakat kembali memberikan penerimaan terhadap informasi ataupun promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi Humas harus bisa mencari solusi dan melakukan komunikasi terhadap masyarakat. Dan tugas pokok yang terakhir adalah simpati. Humas harus bisa mendapatkan simpati dari publik dengan menggunakan beberapa program kehumasan, sehingga masyarakat terus memberikan perhatiannya kepada perusahaan. Nah, selain tugas, Humas juga memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan Humas tidak hanya sekedar menggelar konferensi pers atau mengundang wartawan demi membuat citra baik perusahaan. Namun, Humas dituntut untuk membuat simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal contohnya adalah menulis artikel, proposal, melakukan presentasi, press release, membuat progress report, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi non-verbal bisa dilakukan dengan cara open house atau mengundang rekan-rekan, kolega yang dimiliki perusahaan, kemudian melakukan presenter, desk information, announcer, iklan, video promotion, dan lain-lain. Secara lebih rinci, kegiatan Humas yang pertama yaitu Customer Relation. Divisi Humas atau bagian Humas harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pihak di luar perusahaan, misalnya konsumen atau pelanggan, dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua yaitu Employee Relations. Tidak hanya di luar perusahaan, Humas juga wajib membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahannya, agar terjalin komunikasi yang baik di antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga kegiatannya yaitu Community Relations. Dalam kegiatan ini, Humas harus bisa menciptakan hubungan baik antara perusahaan
dengan komunitas tertentu yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Contoh hubungan antara perusahaan dan komunitas adalah hubungan antara perusahaan Jarum dengan komunitas atlet bulu tangkis, di mana perusahaan Jarum menyediakan wadah atau fasilitas untuk atlet-atlet bulu tangkis ketika bertanding. Kegiatan selanjutnya adalah government relations. Kegiatan humas lainnya yaitu menciptakan hubungan baik antara perusahaan dan pemerintah. Contoh hubungannya adalah ketika perusahaan ingin membangun sebuah bangunan baru, maka perusahaan butuh perizinan dari pemerintah terlebih dahulu. Kegiatan yang terakhir adalah media relations. Untuk menyebarkan informasi dan citra baik perusahaan, humas harus mampu menjalin kerjasama dengan media, baik itu media massa maupun media sosial. Nah, itu tadi materi untuk hari ini. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah jelaskan dengan bahasa dan pendapat kalian sendiri seberapa penting tugas humas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Silahkan ketik atau tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.